Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke, Ces, di video kita kali ini sayang sekali kita gagal semuanya. Di build YouTube kita pun gagal ya kan. Oke, di build pertamaku ya, di Diamond Channel melawan Victoria Pleasant. Di sini aku ambil dengan tahan 3, skornya itu 5-0 ya. Kita gagal. Kenapa di sini, Ces ya? Karena di sini tiba-tiba setengah jam sebelum main ya, over under dan handicapnya itu naik, Ces ya. Makanya aku terkejut juga, Ces ya. Jadi di sini kita kalah, oke. Di Marseille melawan Sporting Lisbon sesuai dengan prediksi YouTube kita, kita berhasil menang ya. Di pur dan di over ya. Oke. Di Luton melawan Huddersfield, di sini aku ambil dengan Luton over 2/4, skornya itu 3 sama ya. Kita berhasil menang, oke. Di Oster melawan Bromjogjakarta, di sini aku ambil dengan tahan 1/4, skornya itu 4-1 ya. Kita gagal, Ces. Oke. Di build kedua aku ya, di Bristol City melawan Coventry City, di sini aku ambil dengan Bristol pur setengah. Sayang sekali skornya itu 0-0 ya. Di Luton melawan Huddersfield Town, di sini aku ambil dengan tahan 3/4, skornya itu 3 sama ya. Kita berhasil menang, oke. Di Sheffield United melawan KPR, di sini aku ambil dengan over 2,5, skornya itu 0-1 ya. Kita gagal, oke. Di Sunderland melawan Blackpool, kita ambil dengan pur setengah, skornya itu 0-0 juga, Ces. Kita gagal ya. Oke, masuk kita ke build champion kita. Di build champion kita yang pertama, di Ajax melawan Napoli sesuai dengan prediksi YouTubeku ya. Tahan Napoli dan di over ya. Kita berhasil menang, oke. Di Porto melawan Bayer Leverkusen, di sini aku ambil dengan under ya kan, Ces. Karena apa? Tiba-tiba over undernya itu turun ya kan. Makanya aku pilih under, Ces. Ternyata benar, skornya itu 2-0 ya. Di klub Brugge melawan Atletico, di sini aku ambil dengan over 2/4 sesuai dengan prediksi YouTubeku. Kita kalah setengah ya. Karena aku bilang sama kalian kan, ambil di over 2,5 nih, Ces. Saya sekali gagal, oke. Di Inter Milan melawan Barcelona, di sini aku ambil dengan over 3, skornya itu 1-0 saja ya, Ces. Kita gagal ya. Oke, lanjut aja kita masuk ke Liga Champion lagi ya, Ces, dan Liga Eropa. Masuk kita yang pertama. Di sini ada masuk kita yang pertama. Di sini ada Manchester City melawan Copenhagen. Di sini Bandar memegang puran 3/4, puran 3,5 dan puran 3/4 nih, Ces. Sedangkan di over under yang di sini ada over under 3/4, ada over under 4,5, ada over under 4 dan ada over under 4/4 nih, Ces. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Ces, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 4 pemain Manchester City yang tidak dimainkan dan satu lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Copenhagen ada 6 pemain yang tidak dimainkan di, Ces, di pertandingan mereka. Dan di laga terakhir Manchester City dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan satu lagi seri ya. Sedangkan di Copenhagen dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali seri dan 1 lagi kemenangan ya. Di pertandingan laptop mereka di sini lebih diungguli Manchester City ya, Ces, dengan sekali kemenangan dan sekali seri ya. Oke, di klasemen ya. Sini City ada di peringkat 1 sedangkan Copenhagen ada di peringkat 3 nih, Ces. Oke, kembali kita ke oddsnya. Untuk di oddsnya kali ini, Ces ya. Di sini kalau lihat dari oddsnya di perpurannya lebih menang di handicap tahan ya, Ces. Karena apa? Di tahan 3/4, 3,5 dan 3/4. Dia sudah mendapatkan odd minus ya, Ces. Kemungkinan besar di sini, Ces ya, untuk mendapatkan selisih 3 gol kayaknya bisa, tapi untuk mendapatkan selisih 4 gol kayaknya cukup sulit, Ces. Karena apa? Karena di sini perpuluhannya ada 3/4 ya kan. Dan di over undernya sendiri, Ces ya, di sini ada over under 3/4 juga sama dengan handicap ya kan, Ces. Ini bakal sulit ya kan. Kalau over under berdekatan dengan handicap itu biasanya terjadi under ya kan, Ces. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku tahan dan di over undernya, Ces, aku lebih milih untuk mengambil di under nih ya. Karena apa? Karena di sini under 4,5, 4/4 sudah mendapatkan odd minus ya. Kenapa aku tidak tertarik untuk mengambil di overnya saja? Karena di sini ada handicap di 3/4, Ces. Itu yang membuat aku curiga ya kan. Jadi untuk laga kali ini, Ces ya, aku lebih milih untuk mengambil di tahan 3/4 dan di over undernya ambil di under 4,5, Ces ya. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Juventus melawan Maccabi Haifa. Di sini Bandar memberikan puran 1/4, puran 1,5, puran 1/3 dan puran 2 ya. Sedangkan di over under yang di sini ada over under 2,5, ada over under 2/3, ada over under 3 dan ada over under 3/4 nih, Ces. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Ces, untuk di statistiknya kali ini di sini ada
5 pemain Juventus yang tidak dimainkan dan satu lagi masih dipertanyakan ya, sedangkan di Maccabi ada 2 pemain yang tidak dimainkan Cis. Di pertandingan head to head mereka di sini, dalam 5 laga terakhir Juventus dia berhasil melakukan 1 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan dan 1 lagi seri ya. Sedangkan di Maccabi dia berhasil melakukan 2 kali kemenangan dan 3 lagi kekalahan Cis. Di pertandingan head to head mereka di sini Cis ya, hanya selisih 1 gol saja kan Cis, dimenangkan oleh Juventus ya, baru bertemu 2 kali Cis ya di klasemen ya. Di sini Juventus ada di peringkat 3 sedangkan Maccabi ada di peringkat 4 nih Cis. Oke, kembali kita ke Austria. Di Austria kali ini Cis ya, untuk di purpurannya sendiri di sini lebih menang di handicap tahan Cis ya. Karena apa? Ditahan 2, 1/3/4 dan 1,5 ya. Dia sudah mendapatkan odd minus ya Cis. Kemungkinan besar di sini Cis untuk mendapatkan selisih 2 gol kayaknya cukup sulit bagi Juventus tuh. Juventus ya Cis, tapi kalau di sini Juventus masih mendapatkan selisih 1 gol, kemungkinan besar dia tidak masuk ke Liga Champions Cis ya. Jadi untuk laga kali ini ya Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di Juventus saja Cis ya. Di Juventus per 1/4 ya, karena di sini dia harus menang ya kan untuk di handicapnya. Dan di over under nih Cis, aku lebih memilih di under nih. Ini bakal terjadi hanya 2-0 saja Cis. Karena apa? Karena di sini ada odds di over under 2,5 Cis ya. Di handicap 2 dan di over under 2,5. Siapa yang tidak tertarik untuk mengambil di over 2,5 Cis ya? Itu yang membuat kalian nanti kena prank sama Bandung Cis ya. Jadi untuk laga kali ini Cis ya, aku lebih memilih untuk mengambil di under saja Cis. Karena apa? Di under 3/4 tiganya saja dia sudah mendapatkan odd minusnya. Memang lebih diungguli oddsnya itu odds over ya, tapi aku di sini menyarankan kalian untuk mengambil di under saja Cis ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Real Madrid melawan Shakhtar. Di sini Bandar memberikan puran 1/3/4, puran 2 dan puran 2/4 dan puran 2,5 ya. Sedangkan di over under yang di sini ada over under 3, ada over under 3/4, ada over under 3,5 dan ada over under 3/4 Cis. Oke Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 2 pemain Real Madrid yang tidak dimainkan ya, sedangkan di Shakhtar ada 1 pemain yang tidak dimainkan Cis di pertandingan head to head mereka. Dalam 5 laga terakhir Real Madrid dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri ya. Dan di Shakhtar dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 lagi kekalahan di pertandingan head to head mereka. Dalam 5 laga terakhir Real Madrid dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahan ya. Di klasemen ya, di sini Real Madrid ada di peringkat 1 sedangkan Shakhtar ada di peringkat 2 nih Cis ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Cis, di odds yang kali ini di sini Real Madrid cukup berani ngepurnya lumayan besar ya, ada 1/3/4, 2 dan 2/4 Cis. Jadi untuk laga kali ini Cis ya, aku lebih memilih untuk mengambil di Real Madrid saja Cis ya. Kenapa? Karena di sini bulan 1/3/4 dan 2 dan 2/4 ya. Di sini dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan selisih 1 gol kayaknya cukup sulit di match kali ini Cis ya. Untuk mendapatkan selisih 2 gol kayaknya cukup bisa di match kali ini ya Cis. Karena apa? Di pola 1/3/4 dan 2 ya, di 2-nya dia sudah mendapatkan odd minus yang lumayan ya kan. Jadi untuk laga kali ini di handicapnya aku mengambil di per 2 ya. Sedangkan di over under ya aku lebih memilih di over nih Cis. Karena apa? Karena di sini ada di over 3, 3/4 dan 3,5. Di 3,5 dia sudah mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar Cis ya untuk mendapatkan total gol 4 itu cukup bisa di match kali ini Cis ya. Prediksi skor aku Cis untuk laga kali ini skornya 4-1 dimenangkan oleh Real Madrid ya Cis. Oke, masuk kita yang keempat atau yang terakhir. Di sini ada Benfica melawan Paris Saint-Germain. Di sini Bandar memberikan puran 3/4, puran 1, puran 1,5 dan puran 1/4 ya. Sedangkan di over under yang di sini ada over under 3, ada over under 2/3/4, ada over under 3/4 dan ada over under 3,5 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, untuk di statistik yang kali ini di sini ada 3 pemain Benfica yang tidak dimainkan, sedangkan di PSG ada 3 pemain yang tidak dimainkan nih Cis di pertandingan head to head mereka. Dalam 5 laga terakhir Benfica dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri ya, sedangkan di PSG dia berhasil mendapatkan 5 kali kemenangan beruntun Cis ya. Di pertandingan head to head mereka di sini lebih diungguli PSG Cis, dengan di pertandingan head to head mereka di sini bisa dibilang imbang ya. 2 kali dimenangkan oleh PSG, 2 kali dimenangkan oleh Benfica dan 1 lagi seri nih Cis ya. Di klasemen ya, di sini PSG ada peringkat 1 sedangkan Benfica ada peringkat 2 nih Cis. Oke, kembali kita ke odds. Di oddsnya kali ini Cis ya, di sini aku lihat main sebagai tandang tapi PSG masih berani ngumpul setengah, 3/4, 1 dan 1/4 ya.
Jadi untuk handicapnya kali ini Ces, aku lebih milih untuk mengambil di PSG pur 3/4 saja Ces ya. Karena ini bakal selisih 1 gol Ces. Karena apa? Karena di sini PSG main sebagai tandang, dia masih berani ngepur yang cukup lumayan besar ya kan. Apalagi si Benfica ini peringkat 2 Ces ya, 2 kali menang dari lawan-lawannya Ces di Liga Champions kali ini. Tapi si PSG masih berani ngepur cukup besar Ces. Itu yang membuat aku curiga ya. Jadi untuk laga kali ini aku lebih milih di pur, dan di over undernya aku lebih milih di under Ces. Ini bakal 2-0 aja. Kenapa? Karena di sini 3,5 3/4-nya dia sudah mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar Ces ya untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup sulit di match kali ini Ces ya. Prediksi skor aku untuk laga kali ini Ces ya, antara Benfica melawan PSG itu 2-1 Ces ya. Oke Cesku, sekian dulu prediksiku. Kau utamakan prediksi sendiri ya. Kalau cocok kau rasa kau gas, kalau nggak cocok kau rasa nggak usah kau gas. Terbang kau nanti ya kan. Prediksi ini gratis ya Ces, tidak dibuat biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsApp, nanti aku sertakan di kolom komentar ya Ces. Oke, sebelum ku tutup video ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya berdapatkan video terbaru dariku. Oke Ces, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye. Feel me like a Hellcat.